Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam renungan Ungu Surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan mengajak untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 18 ayat 26. Saya akan membacakan bagi kita semua. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak cela. Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan memberi tema pada pagi hari ini, setia dalam perkataan Tuhan. Kemalasan seringkali melandakan anak-anak Tuhan. Apalagi bila disinggung tentang pelayanan. Kita ogah-ogahan Bapak Ibu saudara-saudari dan tidak setia terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan, yang dipercayakan kepada kita. Kita ingin melayani Tuhan dalam skala yang lebih besar. Kita langsung ke mimbar, berdiri menyampaikan khotbah, atau terlibat dalam pelayanan yang lebih besar dan spektakuler, sehingga banyak orang yang mengenal kita, siapakah kita. Benar Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa apa kata Alkitab, tidak mudah menemukan orang yang setia. Membagaimanakan juga dikatakan sebagai Salomo dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Bapak Ibu saudara-saudari, harus kita ketahui bahwa setiap hal yang besar akan datang dari hal-hal yang terkecil. Ketika kita setia dalam perkara yang terkecil, yang mungkin tidak berarti di mata manusia atau di mata sesama kita, itu sebenarnya adalah proses untuk memperkuat kapasitas diri kita untuk dapat dipercaya mengembangkan tugas yang dipertanggungjawabkan, yang diberikan tanggung jawab di tangan kita. Contoh tak asing bagi kita lagi Bapak Ibu saudara-saudari adalah perumpamaan tentang talenta. Kita ada 3 seorang hamba yang dipercayakan oleh tuannya. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari diberi 5 talenta, dan yang kedua diberi 2 talenta, dan yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari diberi 1 talenta. Sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Kita bisa membaca dari kitab Matius pasal 25 ayat 15 mengatakan, yang seorang diperkiranya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tahu bahwa cerita tentang talenta. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua setia mengembangkan talenta yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, yang dipercayakan kepada mereka, dan beroleh laba. Ketika tuannya datang, mereka beroleh pujian dari sebuah tuannya. Seperti dalam kitab Matius pasal 25 ayat 23 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu,
itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah tahu ketika diberikan talenta kepada kita, kita harus mengembangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan kita diamkan terus. Nah, tidak demikian dengan hamba yang ketiga. Dia tidak mau mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya. Walaupun hanya satu, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang dipercayakan kepadanya, tidak dia mengembangkannya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga ketika tuannya datang, apa yang diberikan tuannya kepadanya? Nah, kita bisa melihat di Matius pasal 25 ayat 30 mengatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat retak dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang tidak mengembangkan talenta, walaupun hanya satu, itu akan dicampakkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kegelapan. Beda dari hamba yang pertama dan hamba yang kedua, yang diberikan tanggung jawab. Ada yang 5 dan juga yang 2. Tetapi mereka setia dalam mengembangkan talenta yang diberikan kepada mereka. Beda dengan hamba yang ketiga. Diberi talenta 1, dia gak mau mengembangkan. Dia malahan ogah-ogahan. Cuman satu doang yang diberikan kepada saya. Gampang mah. Terkadang kayak gitu hati kita saat ini. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu apakah kita sudah setia dengan apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita? Periksa dalam hati saudara-saudari, saya akan periksa dalam hidup saya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami kembali mengucap syukur, terima kasih kepadamu pada pagi hari ini, sehingga kami diingatkan untuk tentang talenta kami masing-masing, untuk mengembangkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami sebagai seorang hamba Tuhan, kami akan terus-menerus untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang setia, untuk memperkuat iman kami, untuk memperkuat hati kami melakukan pelayanan atau tugas-tugas tanggung jawab yang ada di tangan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang tak sempurna ini kami lanaskan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.